Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah ya. Malam hari ini Allah berikan banyak nikmat untuk kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Alhamdulillah malam hari ini luar biasa ya, teman-teman. Ada dari beberapa tempat yang luar biasa, ada juga dari Jayapura ya, Pak Miftahul Huda ya. Dan juga kawan-kawan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, ya kita sama-sama dalam satu kelas, dalam satu grup, yaitu grup Challenge Manut Quran. Di angkatan ini kita ada 6 kelas ya, total semuanya ada 6 kelas dan dengan jumlah yang berbeda-beda, sekali lagi jumlahnya berbeda-beda dan apa namanya, dengan niatan ataupun tujuan yang sama, insya Allah ya. Yaitu ingin ada perubahan dalam hidup kita. Nah, untuk itu teman-teman, saya perlu sampaikan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk pada challenge ya, yang insya Allah akan kita mulai di malam hari ini nanti. Saya perlu kemudian menyampaikan tentang hal ini, yaitu niatkan dalam diri kita itu untuk senantiasa program ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi program challenge ini niatkan karena kita perubahannya atau berubahnya itu karena ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya mungkin pengen Allah lunaskan utangnya, mungkin Allah pengen ijabah doa-doanya, itu nanti di urusan belakang ya. Sehingga awal ini sebelum kita masuk dalam challenge, kami harapkan teman-teman semuanya meniatkan ibadah kita itu lantaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti selepas kita ibadah, kita diperkenankan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran ibadah kita dengan wasilah tadi itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ingatkan pertama teman-teman kembali luruskan niatnya program ini karena kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kemarin di grup kami sudah sampaikan untuk teman-teman melakukan kenalan, yaitu tugas pertama. Tugas pertama teman-teman melakukan kenalan, memperkenalkan nama, kemudian memperkenalkan asalnya atau kota tempat tinggalnya di mana, kemudian memperkenalkan aktivitas ataupun pekerjaan saat ini. Nah, nanti teman-teman, selepas ini, teman-teman kami harapkan tidak hanya sekedar berkenalan seperti itu, tetapi kenalan jauh lebih lagi, lebih dalam lagi. Misalnya keluarganya berapa, anaknya berapa, atau mungkin hobinya apa, silakan. Ya, nanti bisa lebih jauh. Karena apa? Karena kita sudah berada dalam satu kelas masing-masing, itu adalah keluarga. Ya, silakan berada di kelasnya masing-masing, itu adalah keluarga, sehingga tidak hanya sekedar kita berkomunikasi dalam 30 hari, tetapi insya Allah ini akan berlanjut untuk seterusnya. Ya, jadi kita jadi keluarga tidak hanya sekedar 30 hari, tapi nanti untuk seterusnya. Maka kami harapkan teman-teman kenalannya jauh, ya, tidak hanya sekedar nama, tempat tinggal ataupun aktivitas ya. Nanti boleh ditambah dengan hobi dan seterusnya. Kemudian tugas yang berikutnya, kemarin kami sampaikan juga, disampaikan oleh admin, teman-teman diminta untuk menuliskan 3 doanya. 3 doa. Dan kami harapkan doa-doa yang teman-teman tulis, saya belum melakukan pengecekan lagi, nanti kami cek juga. Doa-doa yang teman-teman tulis, itu doa-doa yang spesifik. Ya. Jadi jangan menuliskan doa-doa yang tidak spesifik. Contohnya seperti apa? Misalnya pengen anaknya menjadi anak yang soleh ataupun solehah, itu tidak spesifik. Yang soleh yang seperti apa, solehah seperti apa, ini harus
harus dijelaskan secara detail. Misalnya soleh, hafiz Quran, kaya, ganteng, cantik, atau apa. Ya, teman-teman silahkan lebih detail, lebih spesifik lagi doa yang disampaikan. Ya, silakan. 3 ya, bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu mulai malam hari ini, nanti teman-teman sudah mulai menjalankan aktivitas challenge 30 hari. Jadi nanti selepas pukul 00, berarti masuk di hari Kamis ya. Jadi setelah pukul 00 masuk di hari Kamisnya, itu teman-teman sudah mulai melakukan aktivitas. Ya. Dimulai dari mana? Teman-teman dimulai dari bangun di sepertiga malam yang terakhir. Melakukan apa? Teman-teman qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa saja yang dilakukan? Qiyamul lail pertama sholat taubat 2 rakaat. Kemudian yang kedua sholat hajat 2 rakaat. Yang ketiga sholat tahajud. Sholat tahajud boleh minimal 2 rakaat ya, ataupun 4 rakaat juga boleh. Kemudian disambung dengan sholat witir minimal 1 rakaat ya. Kalau bisa 3 rakaat ya. Kemudian setelah itu baca istighfar, baca Quran, doa sampai waktu subuh. Masuk waktu subuh, teman-teman melakukan sholat subuh. Nah, selepas sholat subuh, teman-teman ada di sana infak subuh. Silahkan ya. Infak subuhnya mulai dikumpulkan. Nah, nanti kami sarankan untuk teman-teman dalam program challenge ini, infak subuhnya ke depan disalurkan di program islah yang memang sudah berjalan. Nah, apa itu program islah? Nanti di belakang kami jelaskan. Ya. Lanjut, setelah itu teman-teman zikir dan doa yang tadi kita baca malam hari ini. Nanti teman-teman akan dibagikan, yang belum dapat nanti boleh minta ke admin, ya akan di-share. Tiga doanya baca selepas sholat subuh. Ustadz, selepas sholat subuh saya sudah sibuk. Aktivitas masak, persiapan ke kantor, kerja, dan sebagainya. Oke. Ketika ba'da subuh tidak bisa, di-skip. Di-skip kapan? Nanti di waktu siang hari atau di waktu sore hari ketika senggang. Jadi luangkan 5-10 menit, insya Allah selesai. Yang penting dalam 1 hari tadi dibaca. Ya. Kemudian teman-teman aktivitas seperti biasa. Masuk waktu duha, teman-teman sholat duha. Lalu sampai siang hari sholat zuhur, asar, maghrib. Nah, sepanjang hari teman-teman bisa baca istighfar, baca sholawat, baca Quran di sepanjang harinya sampai dengan malam hari. Dan juga di siang hari ada satu tugas yang memang teman-teman harus lakukan, yaitu adalah silaturahim. Silaturahmi ya. Silaturahmi ini diutamakan ke orang tua, bisa kepada kerabat ataupun teman yang lain. Diusahakan ketemu, ketika tidak bisa ketemu via telepon ataupun via WA. Ya, seperti itu. Lalu nanti teman-teman ada juga kami berikan tugas setiap hari teman-teman belajar satu hal baru, satu ilmu baru. Tentang apa? Boleh tentang apa saja. Kalau teman-teman di dunia perdagangan boleh belajar tentang perdagangan. Ketika teman-teman di dunia marketing boleh belajar tentang marketing. Teman-teman boleh belajar tentang ilmu agama. Teman-teman boleh belajar tentang ilmu masak. Teman-teman boleh belajar tentang kesehatan dan lain sebagainya. Yang penting tiap hari belajar. Belajarnya dari mana? Belajarnya bisa dari YouTube, bisa dari Facebook, bisa dari Google, ataupun dari baca buku. Silahkan, ya. Silahkan, ya.
boleh mendengarkan, boleh membaca dari mana saja silakan. Ya, yang penting teman-teman belajar di hari itu. Ya. Nah, itu tugasnya adalah membaca ataupun belajar. Tugasnya seperti itu. Ya, satu hari satu ilmu, satu hari satu hal yang baru. Sehingga teman-teman menjalankan ini dalam 30 hari full, teman-teman punya 30 ilmu baru. Teman-teman punya 30 hal baru. Ya, itu silahkan. Nah, nanti tuh setiap pagi teman-teman akan di-share tugasnya oleh admin ya. Jadi ada di-share terkait dengan zikir hari ini, doa hari ini, quotes hari ini. Itu teman-teman akan di-share setiap hari oleh admin dan setiap malam teman-teman laporan ke admin. Ya, nanti ada form centangannya yang akan diberikan oleh admin. Teman-teman mulai centang setiap hari laporan di foto. Ya, di foto diberikan admin laporan. Ya, ini bukan bentuk ria ataupun bentuk ujub, tetapi sebagai bentuk komitmen teman-teman mengerjakan tugas hari ini. Laporan ke admin. Nanti admin yang laporan ke saya. Ya, kita nilai sejauh mana perkembangan uh, challenge teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi tiap pagi nanti akan diberikan tugas oleh admin. Setiap malamnya teman-teman laporan. Terakhir jam berapa? Laporan terakhir setiap malamnya pukul 22 WIB. Ya, jadi maksimal pukul 22 teman-teman sudah laporan. Ya, dikumpulkan ke admin. Oke, berikutnya setiap kelas nanti akan kami tunjuk. Ya, jadi kami tunjuk. Akan ditunjuk oleh admin satu orang sebagai koordinator ataupun ketua kelas. Ya, sekali lagi, setiap grup, setiap kelas nanti akan ditunjuk oleh admin satu orang yang sebagai koordinator ataupun sebagai ketua kelas. Maka tadi penting di awal bagaimana teman-teman kenalan tidak hanya sekedar kenal nama, tidak hanya sekedar asalnya dari mana, tidak hanya sekedar pekerjaan atau aktivitasnya apa, tapi jauh lebih itu. Karena suatu saat ketika teman-teman berkunjung ke satu kota, wah, ada saudara saya di sini. Berkunjung ke satu kota, ada saudara saya di sini. Ya, itu adalah bagian dari keluarga kita juga. Ya, seperti itu. Nah, tugas koordinator ataupun ketua kelas nanti apa tugasnya? Tugasnya adalah mengingatkan ataupun apa namanya memotivasi teman-teman yang lain. Yuk, udah laporan belum nih? Ya, diingatkan ya. Diingatkan, boleh ingatkan di grup, boleh diingatkan via Japri ya. Yuk teman-teman jangan lupa laporan ke admin hari ini ya. Seperti itu boleh, via suara juga boleh ya. Itu nanti tugas ketua kelas ataupun sebagai koordinator. Oke ya. Kemudian tadi infak subuh. Nah, saya pengen kemudian jelaskan teman-teman, kita ada program namanya Islah, infak subuh lunas amanah yang sudah berjalan beberapa bulan dan kami akan mengutamakan untuk teman-teman yang ikut program challenge ini. Sehingga kami harapkan betul teman-teman bergabung juga ya, bergabung di program Islah ini, infak subuhnya dialokasikan, dikumpulkan dan dialokasikan ke rekening Islah. Yang nanti setiap bulan oleh admin, nanti admin namanya Mbak Zahra ya, mulai bulan depan, mulai bulan Agustus ini, akan mulai di create ulang, akan mulai dibikin apa namanya aturan baru, sehingga teman-teman akan dibikinkan grup, dan hanya yang berada di grup itu yang berarti resmi menjadi anggota Islah dan juga punya hak untuk mendapatkan bantuan dari Islah. Ya, jadi Islah itu kami kumpulkan dari anggota Islah yang nanti akan kami berikan, akan kami bantukan untuk membayarkan amanah teman-teman yang berada di apa namanya di lembaga keuangan, utamanya adalah pinjaman online. Kami nanti yang membayarkan. Tentu nanti dengan seleksi, dengan cara berurutan, bergantian dan
Mekanismenya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Yara selaku admin di program Islah ini ya. Ke depan akan dijelaskan. Jadi di sini di program jalan kami jelaskan, kami sarankan untuk teman-teman yang berada di semi wajib berarti ya, semi wajib untuk teman-teman berada di challenge ini untuk infak subuhnya dialokasikan di program Islah. Karena nanti akan kembali ke teman-teman lagi. Oke. Kemudian konsultasi dan sharing. Teman-teman bisa konsultasi dan sharing kepada admin ataupun kepada saya secara langsung, ya grup ya Japri, yaitu teman-teman kami berikan waktu setiap harinya, yaitu antara pukul 8 sampai dengan pukul 18.00 ya. Dari 8 pagi sampai dengan 6 sore. Itu nanti akan kami layani untuk konsultasi dan sharingnya. Tapi sekali lagi, yang sharing konsultasi itu kan tidak cuma satu, tapi banyak ya, lebih dari 2, lebih dari 10, sehingga ya ketika eh, slow respon, ya mohon untuk bisa difahami ya. Seperti itu. Tapi insya Allah akan kami respon di hari itu juga. Ya, di hari itu juga akan kami respon sharing dari teman-teman, konsultasi dari teman-teman ya. Seperti itu. Dan terakhir sebelum nanti masuk ke tanya jawab ya, kami juga apa namanya bagi teman-teman yang sedang punya amanah dan kemudian sedang mencari cara bagaimana agar ada income lebih atau ada income tambahan, pemasukan tambahan, kami juga membuka peluang ya, teman-teman bisa menjadi bagian dari agent yang kami ada bisnis di herbal dan juga skincare. Teman-teman boleh menjadi bagian dari bisnis itu, teman-teman boleh ikut juga menjalankan di kotanya masing-masing ya. Seperti apa detailnya nanti bisa kita bahas di khusus pembahasan tentang bisnis ya. Oke, baik seperti itu teman-teman yang berbahagia. Masih ada berapa waktu ya? Kurang lebih 13 menit ke depan. Silahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu dari apa yang telah kami sampaikan ini, silahkan diutamakan secara langsung ya. Jadi program challenge diharapkan konsultasi sharingnya secara langsung ya, tidak lewat chat tulisan ya. Oke ya, nanti yang di chat nanti belakangan akan kami baca belakangan. Silakan yang ingin konsultasi ataupun bertanya lebih dulu boleh raise hand ya, boleh angkat tangan. Silahkan. Kalau nggak ada suaranya Bu Hartini, coba mic-nya di pojok sebelah kiri bawah diklik biasanya. Mungkin eh, oke, baik. Yang pertama ada Bapak Ujang Soleh ya. Presiden. Silakan. Ya, silakan Pak. Jika Ya, memungkinkan bisa dibuka warahmatullahi wabarakatuh. videonya. Jika tidak apa-apa. Yuk, silakan. Silakan Pak. Ya, Sat. Afwan. Saya mau minta pendapat aja sebenarnya sama rekan-rekan juga yang lain ya. Kita semua mengalami hal yang sama lah. Kita mempunyai amanah baik besar atau kecil ya, mempunyai Ya. utang piutang keluar. Nah, saya pribadi sih ini utang riba tuh nggak punya, Sat. Mhm. Oke. Ya, mohon maaf kemana tadi ini hilang nih. Terputus ya, Pak Ujang ya. Halo, Oh ya, mana nih? Ya. sinyalnya. Oh, sinyalnya. Oke, oke. Saya pribadi hutang riba tuh nggak punya, Sat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Oke. Hmm. ini dalam hati ya bimbang mau tangkekur apa tidak gitu kan. Sedangkan Mm-mm. ada beberapa memang yang harus ditutup gitu. Sama istri juga sempat musyawarah gimana Bun untuk hal ini gitu kan. Coba tanya Ustaz Mhm. dulu deh minta pendapatnya kan keadaan Oke. juga Mm-mm. Untuk apa ini mohon kurnya ini Pak Ujang? untuk nutup tagihan itu saat Tagihan apa ini?
Ya, putus-putus. Ya, masih nyambungkah Pak Ujang? Jaringan mungkin barangkali ya. Terkendala jaringan barangkali. Pak Ujang masih nyambungkah? Oh ya, oke, jaringan kurang bagus ya. Oke, ya. Barangkali tidak harus dibuka videonya Pak Ujang kalau kurang bagus ini ya sinyalnya ya. Jadi pakai suara aja tanpa harus dengan gambar ya. Masih bisa nyambung kah? Oh, suaranya juga hilang. Oke, enggak apa. Ya, Bu Eni terlebih dahulu ya. Oke, sudah resen. Silakan Bu Eni, boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang lain juga ini terkait yang tadi Ustadz jelasin ya, Mm-mm. satu-satu yang harus dikerjakan tadi Ustadz. Mm-mm. Nah, eh, itu sebagai apa amalan ya Pak Ustadz, harus dikerjakan sesuai dengan urutannya seperti itu ya. Iya. Mm-mm. Dia mulai dari urut sampai subuh sampai semua berhenti di zikir. Nah, nanti Mm-mm. minta zikirnya yang tadi ya Ustadz, itu Iya, kurang. baik. Nanti akan ah, di-share oleh admin, insya Allah. nah, itu. Terus ini kan ada ada sedikit persoalan nih Ustadz. Mm-mm. Saya kan punya amanah nih Ustadz. Oke. Mm-mm. Kan Ustadz pernah bilang kita jangan menjanjikan. Jadi kalau ditanya kita bilang aja insya Allah gitu, secepatnya dibayar gitu. Oke. Mm. Posisinya ya namanya orang nagih amanah kan mereka minta kepastian Ustadz. Pasti Ya. mereka nyetop, Mm-mm. ayo kapan, kapan, kapan gitu. Mm-mm. Nah, jadi waktu saya terima buku tanggal 13 itu Ustadz, saya langsung kerjain itu yang 40 hari itu Ustadz, Mm-mm. Ya. Jalur Langit. Nah, itu mereka itu minta bahwa amanah saya itu harus dibayar di akhir Agustus, awal September Ustadz. Mm-mm. Jadi saya bilang, iya insya Allah saya bilang gitu. Ya. Mm. Eh, Seperti itu boleh ya Ustadz? Boleh. Ya kan ibu yang tidak, ibu kan bukan ibu yang memberikan tanggal, kan mereka yang minta. Ya kita insya Allah aja, tapi kan kita tidak menjanjikan di hari itu. Kita hanya Iya, mengusahakan. Ketika iya, emang Allah berkehendak di hari itu ya selesai di hari itu. Tapi kalau emang belum ya belum kayak gitu. iya, Ya. Yang iya. penting kan bukan kita yang minta ya. Bukan kita Mm-mm. yang menjanjikan tanggal ini, bukan ya. Mereka minta ya Karena kita usahakan insya Allah secepatnya. Bahkan kalau bisa sebelum akhir Agustus saat gitu. Pengen kita kan iya, juga begitu. Ya, iya. seperti itu. Benar, Ustadz. Namanya secepatnya. Insya Allah begitu. Iya, saya pun seperti itu Ustadz. Saya Oke. belajar yakin. Seperti Pak Ustadz bilang kemarin kan, yang pertama itu harus yakin. Oke. Yakin terus kita serius. Insya Allah saya pun sudah mulai kalau baterai itu Ustadz sudah mulai naik gitu yakinnya gitu. Oke, oke. Siap, siap. Saya bilang insya Allah selesai saya bilang gitu. Saya pun bilang dengan suami juga begitu, selesai insya Oke. Allah saya bilang. Baik, siap. Ada Baik. satu Pak Ustadz yang Apa? agak panjang, boleh ya Pak Ustadz? eh Ini ini seperti untuk bukan bukan forum konsultasi. Jadi eh fokus ke ini dulu, ke apa yang kita oh kerjakan iya. dulu. Ya, mm-mm. Oke, oke, siap, Besok siap, siap. ada waktu sendiri untuk konsultasi. Oh iya dah kalau itu. Sudah kalau Mm-mm. gitu cukup Pak Ustadz. Terima Cukup kasih ya. banyak. Oke, iya. Ya, Karena waktunya terbatas, ini kita terkait dengan apa yang hari ini dulu kita sampaikan, ya. oke. Terkait Ya, dengan terima kasih kegiatan kita, Ustadz. oke, baik sama-sama. Biar malam hari ini kita bisa mulai langsung, ya. Begitu, teman-teman, ya.
Biasanya sih saya berikan percobaan 1-2 hari, tapi khusus untuk bulan ini langsung ya. Insya Allah saya sudah percaya dan yakin dengan teman-teman sudah paham, bisa langsung mengerjakan insya Allah ya. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan secara langsung dulu ya. Kita awali yang langsung dulu ya. Kita biasakan sharing di program ini via Zoom ya, jadi tidak chat ya, tapi disampaikan secara langsung. Silahkan Bapak Samsung, mohon maaf itu tidak muncul nama soalnya. Muncul nama handphonenya, mungkin di settingan Zoom-nya belum di setting Bapak ya. Ada yang mau disampaikan Bapak? Mohon maaf, mungkin barangkali bisa memperkenalkan diri juga, karena yang tertera nama Samsung ini, mohon maaf ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, Bapak. Jika tidak ada, kita akan sambung ke yang lain barangkali. Silakan. Masih ada kesempatan sebelum saya membaca yang ada di chat ya. Ibu Nani Resen, ya silakan Ibu Nani. Kan bisa kenalan nama dan dari mana ya. Biar yang lain yang belum kenal bisa jadi kenal juga. Karena bisa jadi yang dari luar yang beda grup nggak kenal gitu ya. Ya silakan Bu Nani. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani dari mana? Silakan boleh kenalan. Saya dari Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara. Oke, dari Medan ya. Baik. Yang mau ditanyakan Bu Nani? Ini Pak, ini Ustadz, challenge kan amanah, kami ada amanah. Sama saya challenge ini sebagusnya lebih bagus berdua sama suami ngerjakannya atau saya sendiri aja Pak Ustadz? Berdua, pasangan. Kalau bisa teman-teman berpasangan ya. Tapi kalau belum bisa enggak apa-apa, sendiri dulu. Oh gitu ya Ustadz. Maka kalau pertanyaannya bagus mana? Bagus berdua. Udah gitu Ustadz, kan di sini kan mulai di tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Sholat taubat dulu 2 rakaat, hajat kemudian ya Ustadz ya. Iya, kemudian 2 rakaat juga. Itu surah-surahnya sembarang aja Ustadz? Bebas ya, bebas dulu ya. Nanti di pertengahan kita akan berikan tugas khusus untuk sholat hajat, tapi untuk amalan ini bebas dulu ya. Ayatnya bebas dulu. Nanti di pertengahan kita akan sampaikan ya. Oh iya ya. Oke, nanti ada hajat yang khusus yang memang teman-teman bisa lakukan. Nah, tapi untuk awal ini bebas dulu. Yang penting niatnya sholat hajat begitu. Oh iya. Terima kasih Ustadz. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sambung ada Pak Santoso dari Solo ya. Boleh memperkenalkan diri juga Pak Santoso? Pak Santoso, silakan. Pak Santoso resen ini. Ada yang mau disampaikan Pak Santoso? Pak Santoso tidak nyambung ya. Oke. Ada suara? Pak Ustadz. Iya. Maaf. Oh, Bu Eni. Gimana Bu Eni? Ini laporannya kan mulai besok malam ya Pak Ustadz? Iya, betul. Besok malam laporannya. Jadi semua kegiatan ini kita tulis di buku ya Pak Ustadz, terus dipoto gitu? Iya, nanti ada form yang diberikan oleh admin, nanti bisa di print juga sendiri di rumah. Kalau enggak ya ditulis tangan juga boleh ya. Oke, siap Ustadz, insya Allah. Oke ya. Terima kasih Ustadz. Nanti dalam program challenge ini kita akan ditemani oleh admin namanya Mbak Emma ya. Namanya Mbak Emma, nanti bisa berkenalan diri di grup Mbak Emma ya. Silahkan. Kemudian lanjut Pak Santoso tadi tidak nyambung, tidak ada kontak. Kemudian
Ada Bu Suci, Mega, Resen juga, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bu Suci? Boleh dibuka mic-nya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri Bu Suci dari mana? Iya, iya maaf Ustadz kalau tidak pakai kamera. Enggak apa, Nama oke. saya, ya nama saya Suci dari Cilegon. Hmm, Mau, ya mau bertanya Ustadz yang masalah Qiyamul Lail itu kan hmm, sholat taubat, terus sholat hajat dan sholat eh, tahajud. Oke. Nah, setelah selesai sholatnya masing-masing itu doanya dulu masing-masing atau sholat dulu tiga 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 Nanti itu sholatnya doa. diselesaikan, nanti doanya nanti di belakang setelah sholat witir. Oh gitu. Jadi setelah Ya, sholat witir baru doa semuanya yang ya, dari sholat malam itu. Oh ya, baik. Makasih Ustadz. ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau memang waktunya masih panjang, misalnya bangun jam 1 malam, gitu ya, sholat sholat taubat 2 rakaat, habis itu zikir doa boleh. Nanti sholat hajat, uh, zikir doa boleh. Nah, itu kalau waktunya panjang seperti itu, enggak apa-apa ya. Tapi insya Allah kalau dengan normal, mulai dari jam 3, insya Allah sudah bisa ya mengerjakan semuanya tadi. Nanti zikir di belakang, doa di belakang ya. Seperti itu, Bu Suci ya. Oke, baik. Ya, terima Eh, kasih Ustadz. oke, ya, baik, sama-sama. Kemudian ada tadi Pak, mohon maaf ini tidak ada namanya ya, adanya membuka kamera, Bapak Samsung namanya, mohon maaf. Boleh langsung dibuka mic-nya, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan, Bapak. Sekaligus memperkenalkan diri ya. Bapak, ini tulisannya ada Samsung SM A035F ya. Oke, kalau enggak kita ke Pak Santoso sudah membuka video ini. Pak Santoso ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Santoso. Suaranya belum masuk, Pak Santoso. Apa terkendala jaringan atau seperti apa? Belum ya. Oke, ke resen berikutnya ada Bu Rahmawati. Ya, silahkan Bu Rahma. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu Rahma. Saya ingin menanyakan tentang sedekah subuh. Oke. Ini baru terpikirkan tadi habis maghrib itu Oke. gini. Pripun. Anak-anak itu kan tak suruh sedekah subuh. Oke. Terus dari dulu karena ada gimana Bu, karena belum kerja. Terus saya itu juga ketawa sendiri, kan itu bisa ngambil uangnya ibu, saya bilang gitu toh. Terus nah kan itu kan harus hasil dari uang kerja sendiri kalau sedekah itu lah, kalau belum kerja gimana, saya kan bilang gitu toh. Ya udah nanti dikasih ke tempat atau jadikan satu di keluarga ini, saya bilang gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau anak kan belum bisa kerja, masih taraf pendidikan kan seperti itu. Ya belum bekerja, tetapi kan sudah punya penghasilan. Ada uang saku sekolahnya yang biasa mungkin 2.000, nah itu dibuat jajan 1.500, yang 500 diinfakkan buat besok pagi, ya itu boleh seperti itu, enggak apa-apa. Ya, jadi meskipun meskipun mereka belum bekerja, tapi kan sudah punya penghasilan dari uang saku itu, ya kan, dari uang saku. Kan di beberapa sekolah IT yang mulai dari PAUD TK itu kan setiap hari Jumat anak-anak diminta untuk bawa infak, ya. Entah itu dari orang tuanya ataupun menyisihkan uang saku mereka sendiri, kan yang penting tiap Jumat
anak-anak dilatih untuk belajar infak. Nah, seperti itu. Oh, nggih. Seperti itu. Ya. Kalau saya tuh gini pemikirannya, uang saku itu tetap uang saku untuk mereka, tapi maksud saya itu dia sudah saya izinkan untuk ngambil di dompet apa gimana. Kalau ada uang itu diambil aja, nanti disisihkan di satu, dikasihkan ke tempat dijadikan satu. Itu maksud saya seperti itu. Itu bagaimana? Boleh ya? Ini dompetnya siapa ini? Mohon maaf. Kalau dompetnya saya Pak, karena kadang itu saya kalau memang jenengan sudah mengizinkan ya enggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak yang memang belum diizinkan oleh orang tuanya, itu enggak boleh nanti ngambil di dompetnya orang tua kayak gitu. Oh iya. Soalnya kalau sudah bangun malam itu sudah sibuk Mak. Udah kalau ikhtiar langitnya itu terus jam 5 itu kan ya lebih sedikit itu terus langsung belanja, masak dan lain sebagainya itu kan kadang saya udah bilang ke anak-anak kalau mau butuh apa uangnya di sini silahkan ambil. Saya juga udah bilang seperti itu aja Pak Ustadz. Ya udah berarti kan boleh disediakan satu tempat khusus di rumah itu, pokoknya yang mau infak ya tiap pagi diusahakan infak. Barangkali ada yang lupa, ada yang terlewat, ya setidaknya dari salah satu anggota setiap pagi rutin untuk infak subuhnya, kan begitu. Ya entah nanti itu menyisihkan dari uang saku atau ngambil dari dompet, yaitu teknis saja berarti kan, sehingga tuh enggak masalah, boleh ya. Boleh ya. Seperti itu. Nah, terus ini satu lagi ya Ustadz. Kalau mau itu untuk transfer yang setiap hari Jumat itu, kadang itu saya tuh udah niatkan sebelumnya. Tapi itu sering lupanya gitu loh. Kadang itu keinget sudah maghrib. Terus kadang itu sama sekali sampai berlarut-larut berhari-hari. Seperti itu kan. Nah itu terus gimana ya Pak? Dipaksa, dirubah kebiasaannya. Khusus di hari Jumat dirubah. Itu agenda pertama kali. Seperti itu. Jadi bikin draft activity hariannya itu ditaruh di nomor 1. Pokoknya jangan melakukan yang lain sebelum infak. Jadi harus dirubah. Ini kalau enggak nanti udah beberapa hari berikutnya baru ingat. Begitu ingat pun enggak langsung action, ya kan? Udah ketumpuk sama aktivitas yang lain kayak gitu. Maka dirubah, pola ini dirubah. Setiap hari Jumat infaknya ditaruh di activity paling pertama. Jangan melakukan aktivitas apapun, jangan masak kalau misalkan. Kalau belum transfer jangan masak gitu. Jangan mandi ya. Itu jadi activity pertama. Itu nanti jadi kebiasaan. Lama-lama jadi kebiasaan. Kayak gitu nggih. Iya. Taruh paling awal ya, taruh paling awal. Oke. Memang saya renung-renung itu merasa bersalah sendiri. Sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Oh untuk ini, kadang itu untuk saudara terdekat gitu kan. Saya bagi-bagi gitu loh Tat. Ya udah gitu aja ya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, teman-teman, saya akan bacakan yang ada di chat ya. Ya, saya coba sampaikan. Saya baca dari atas dulu. Oke, Pak Jumiran of Camp. Oke. Pak Miftahul Huda. Oke, ya. Mulai malam ini ya, Pak Emil ya. Pak mulai malam ini nanti ya. Mulai malam ini berarti dihitung hari Kamis ya. Setelah pukul 00 itu berarti kan sudah masuk hari Kamis ya. Jam 3 pagi di sepertiga malam terakhir sudah mulai tahajud. Sudah mulai qiyamul lail. Oke, mulai malam ini Pak. Oke, terima kasih. Rekening Islah. Oke, untuk Bu Devi
Nanti rekening Islah nunggu konfirmasi dari Mbak Zahra selaku adminnya ya. Oke, kok nggak ada suaranya Bu Artini tadi. Saya berminat bergabung di bisnis online Ustaz. Oke, Bu Devi soal bisnis nanti boleh japri saya ya. Saya tunggu. Kemudian Pak Ujang Soleh. Oh ya ini. Oke, baik. Pak Santoso, saya kerja sampai jam 12 malam. Kalau tahajud jam 23.30 karena sebelum tidur. Karena kalau sebelum subuh takut tidak bisa bangun ya. Ya, ini harus ada perubahan Pak Santoso ya. Meskipun Bapak sampai jam 12 malam, ini nanti usahakan untuk tetap menjalankan qiyamul lail. Nah, strateginya nanti dari awal itu Bapak sebelum tidur ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, niatkan itu sebagai qiyamul lail. Ditambah dengan sholat witirnya, 3 rakaat. Setelah itu baru Bapak bisa istirahat tidur, niatkan sebelum subuh sudah bangun. Paksa untuk bangun, sehingga nanti sebelum subuh ketika masih ada kesempatan, nanti Bapak bisa sholat minimal 2 rakaat sebelum masuk subuh. Ya. Tanpa harus witir lagi, karena witir sudah dikerjakan sebelum tidur tadi. Ya. Seperti itu. Jadi kita mengambil kemanfaatannya yang jauh lebih besar. Ya. Oke, jadi meskipun kita tidurnya sampai malam, jangan sampai subuhnya juga terlewat ya seperti itu, apalagi kita juga terlewat untuk qiyamul lail. Insyaallah begitu Pak Santoso. Ini harus dipaksa, mulai dirubah kebiasaan ini. Oke ya. Kalau saya mengingat apa namanya, tidur itu sebenarnya tidak harus lama waktunya tidur, tapi dari kualitas tidur itu yang penting ya. Dari almarhum B.J. Habibie, beliau itu tidur setiap malam hanya 2 jam saja. 2 jam bangun, setelah itu qiyamul lail begitu, belajar dan seterusnya sampai waktu subuh ya. Beliau tidur hanya 2 jam per malam dan itu luar biasa ya. Yang penting kualitas tidurnya. Oke, demikian Pak Santoso ya. Oke, baik ya, cukup Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan mohon maaf sudah lebih dari waktu yang kita sepakati semuanya ya. Lebih dari pukul 21. Cukup ya, sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi. Teman-teman yang lain? Cukup. Cukup ya, oke. Satu lagi, Satu lagi Ustadz, maaf. Ini, Afwan. ya ini siapa nih? Pak Ujang atau siapa nih? Bu Suci, Ujang, Pak. Sat. Pak Ujang dulu, oke. Silakan, gimana Pak Ujang? Sat. Eta lamun kalewat, Sat. Gimana itu, Sat? Gimana? Itu kan kita komitmen untuk 30 hari. Misalkan di hari ke-20 atau di malam ke-5 kesiangan gitu. Oke. Terus nggak sholat tobat, nggak sholat. Jangan dibayangkan seperti itu. Hilangkan. Oke. Ini kita awali itu dihilangkan. Jangan difikirkan. Ya. Karena kalau Bapak sudah memikirkan dari sekarang itu nanti akan terjadi. Oke, itu dihilangkan. Sat. Ya. Oke, itu dihilangkan. Terjadi. Makanya itu dihilangkan. Jangan difikirkan. Nanti maksudnya jangan dimunculkan pertanyaan itu. Oke? Lakukan aja. Ya, bismillah. Oke ya. Allah yang menilai nanti. On proses itu Allah yang menilai. Oke, baik ya. Iya. Iya. Rasul dan para sahabat ketika melakukan safar itu juga pernah dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Subuhnya sampai kelewat siang itu pernah juga. Satu ketika yang diminta jaga itu Bilal. Ternyata Allah bikin Bilal tidur. Semua tidur ya. Sampai bangun itu udah matahari udah terbit. Nah, baru kemudian apa namanya? Rasulullah mengajak para sahabat tetap melakukan sholat fajar dan juga sholat subuh. Meskipun sudah terlambat sholatnya. Tetapi itu jadi pembelajaran bagi kita bahwasanya jam berapapun kita bangun, ya jam itu kita melakukan sholat subuh. Insya Allah demikian ya. Artinya Allah yang memang membuat apa namanya, ketika kita sudah komitmen kemudian ternyata Allah bikin
kita nyenyak tidurnya, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Oke, ya. Yang lain tadi ada siapa yang Ya Bu, ya Pak, Ustadz. Bu Maaf Suci. mau Oke, tanya ya lagi. gimana? Iya Pak, kan nanti kalau challenge 30 hari. Nah, kan kalau perempuan pasti ada masa haidnya Pak. Oke, Terus ya. bagaimana itu? Ya, yang perempuan masa haid untuk bacaan Quran bisa diganti dengan mendengarkan murotal. Sekarang sudah dipermudah oleh YouTube. Tinggal buka YouTube, cari qiraah misalnya Syekh Misyari Rosyid ataupun Syekh Sudais, ya tinggal aja diputar, kita mendengarkan. Kemudian untuk zikir, sholawat masih bisa dijalankan. Untuk sholat ini tidak ada pengganti, ya sudah tidak sholat ya. Seperti itu. Untuk yang lain insya Allah masih bisa dikerjakan. Baik, makasih Ustadz. Oke, baik. Ya, cukup? Ada lagi atau sudah cukup? Cukup Ustadz. Cukup ya? Baik Cukup. ya. Nggak masuk. Oke, baik ya. Kalau cukup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya apabila ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Selamat menjalankan challenge dengan baik. Insya Allah bersama-sama dengan saya juga, dengan tim yang lain juga sama mengerjakan. Dan satu lagi tadi ada tugas yang belum belum kami sampaikan, yaitu doa. Ya. Doa yang tadi teman-teman tulis itu wajib dibaca oleh setiap orang setiap hari minimal 1 kali. Ya. Sehingga dalam satu grup yang anggotanya 20, berarti setiap hari mendoakan 20 saudaranya yang lain, 20 temannya yang lain. Jadi setiap hari mendoakan 20 orang. Dan setiap hari juga didoakan 20 orang. Nah, begitu. Ya, setiap hari mendoakan 20 orang, setiap hari didoakan 20 orang, dan setiap hari didoakan oleh malaikat 20 kali. Maka potensi untuk cepat terkabul itu jauh lebih besar. Ya. Yang anggotanya Yang di grup itu ya Ustaz? Ya, yang di grup yang teman-teman tulis itu wajib dibaca setiap orang 1 kali. Ya, sebutkan namanya, doanya apa. Sebutkan namanya, doanya apa. Ya, karena ini adalah merupakan bagian dari tugas kelompok. Ya, karena satu dengan yang lain itu saling terhubung. Oke? Sehingga sekali lagi, setiap orang akan mendoakan teman-teman yang lain. Dan setiap orang juga akan didoakan oleh teman-teman yang lain. Termasuk juga setiap orang akan didoakan oleh malaikat. Insya Allah, seperti itu. Ya. Oke. Kalau sarannya kapan? Sarannya sebelum subuh, di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau tidak bisa nanti cari waktu, pokoknya dibaca aja doanya apa. Bapak A, Ibu B, itu silakan dibaca ya. Doanya apa? Insya Allah ya. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa dari kita semuanya dan juga diaminkan oleh para malaikat. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.